Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di channel Adin Dewan PSSI, sahabat ya. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk para sahabat subscriber di luar sana. Mudah-mudahan saya dan sahabat senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat ya. Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim. Suatu contoh seperti Bank TIC, sahabat ya. Kembali lagi sahabat, kita ini akan membahas pembahasan yang paling penting untuk guru besar kita, Gus Samsudin Jadab, sahabat ya. Yang kemarin saya dari Mapolda Jawa Timur lalu menemui para pengacara, pakar hukum, ahli hukum, minta bantuan dengan mereka yang insya Allah menuntaskan masalah kasus yang dibuat oleh TIJ yang menghina ulama kita, Gus Samsudin Jadab, sahabat ya. Mudah-mudahan kita doakan untuk guru besar kita Gus Samsudin Jadab, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa selalu diberi ketabahan, ketenangan, dan selalu lurus-lurus saja dalam menjalankan dakwahnya, sahabat ya. Mudah-mudahan kita selalu mendengar lantunan sholawat dari beliau, sahabat ya. Untuk beliau Gus Samsudin Jadab, harapan kami, saya mewakili para netizen di luar sana, para sahabat subscriber di luar sana, saya memohon kepada guru kami Gus Samsudin Jadab, jangan sampai murka, jangan sampai beda haluan, jangan sampai terpengaruh oleh kata-kata TIJ. Kalau untuk masalah pelaporan ataupun menyelesaikan masalah ini, insya Allah kasih kepercayaan dengan kami, insya Allah akan kami laksanakan dengan baik demi kalian para guru-guru kami. Kita kembali ke topik, sahabat ya. TIJ yang selama ini WOW ya, sahabat ya. Wow, luar biasa, karena beliau belum kena batunya, sahabat. Mungkin sekarang dia sedang gelisah, mungkin sekarang dia sedang ketakutan, mungkin sekarang dia sedang panik, apakah dia sekarang sedang malu? Biarkan hukum yang berbicara, sahabat ya. Ketika hukum sudah berbicara, sahabat, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kenapa, sahabat? Karena terbukti. Jadi hukum ini, sahabat, berjalannya ketika ada barang bukti dan juga ada saksi, sahabat ya. Ketika barang bukti sudah penuh, sudah lengkap, saksi sudah ada, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan tidak akan menghambat suatu hal apapun, sahabat ya. Pesan saya untuk Abang TIJ, ini untuk Abang TIJ dulu. Bang, jenengan itu orang cerdas, wawasannya luas, pikirannya mantap, cuman hatinya kurang diisi ilmu. Ketika Anda punya wawasan, ketika Anda cerdas, kalau dilengkapi dengan ilmu, insya Allah Abang akan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya bikin video ini supaya sahabat-sahabat subscriber di luar sana tidak galau, tidak menanti-nanti apa sih putusannya, bagaimana, benar nggak sih ini melaporkan apapun seperti apa, supaya sahabat-sahabat jangan galau. Akan saya
ceritakan sampai tuntas ya sahabat ya. Nah, sebelum saya ceritakan sampai tuntas sahabat, jangan lupa subscribe-nya ya sahabat ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya sahabat tidak ketinggalan video-video Adin selanjutnya. Yang mana video ini sahabat insya Allah bermanfaat untuk keluarga besar kita di luar sana. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Karena ketika Adin bikin video, sebelum saya mengucapkan kata-kata, sebelum saya melanturkan apa yang ingin saya lanturkan, itu saya pikirkan dulu dengan akal sehat saya, dan saya pelajari dulu kebenarannya ya sahabat ya. Mudah-mudahan Bang TJ segera diberi hidayah dan segera diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Sahabat, di sini Adin pegang tongkat ya. Kalian pasti heran, ini tongkat apa? Kegunaan tongkat ini apa? Jangan-jangan Adin ini dari tempat dukun bawa tongkat dukun. Sahabat jangan salah menafsirkan barang ya sahabat ya. Ini rasa cinta saya, ini rasa hobi saya, ini rasa peduli saya dengan seni budaya sahabat. Jadi ini tongkat sahabat, ini seni bagi saya. Bukan saya memuja tongkat. Ini kalau di dunia perdukunan sahabat, dukun yang tukang tipu ya. Dukun yang tukang tipu ini kalau di dunia perdukunan ini maharnya sudah 45 juta sahabat. Bisa aja mereka bilang ini banyak isinya, banyak khodamnya, bisa menjaga diri kita. Itu bahayanya dukun sahabat. Jadi dukun ini menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang sahabat. Jadi sahabat hati-hati di luar sana. Jadi tongkat ini Adin klarifikasi ya sahabat ya. Tongkat ini hanya hiasan. Hiasan ketika Adin membahas sesuatu sahabat, Adin ada barang bukti. Suatu contoh ini. Jadi ketika kita bicara, kita tidak pernah berkoar, kita tidak pernah melantunkan kata-kata yang mana kata-kata itu yang keluar dari ucapan saya, yang keluar dari mulut saya itu insya Allah ada pertanggungjawabannya ya sahabat ya. Karena ketika saya berbicara sahabat, sebelum saya bicara, saya mencari tahu dulu kebenaran dan kesalahannya dulu ya sahabat ya. Kembali lagi ke topik ya sahabat ya, ke guru besar kita Gus Samsudin Jadab. Mari sahabat-sahabat subscriber di luar sana, kita doakan beliau, kita sanjung beliau, kita ayomi beliau, serayaknya kita menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita sahabat ya. Karena Gus Samsudin Jadab ini, beliau ini lagi dakwah di jalannya Allah, yang mana memberantas kezoliman, mencerdaskan umat-umat manusia yang tadinya mempercayai dunia perdukunan sahabat ya. Supaya kita ini cerdas, supaya kita ini tahu kalau dunia perdukunan ini selain musyrik, dia dunia tipu-tipu sahabat ya. Jadi sahabat, kalau dunia perdukunan zaman dulu itu masih bisa kita maklumi, karena zaman dulu memang kita lahir pun yang menyelamatkan kita dukun, tapi dukun yang membantu banyak orang sahabat, bukan dukun yang membodohi umat ya sahabat ya. Sekarang ini 80% dukun ini sahabat sudah musyrik, sudah manfaatkan segala situasi dengan menghalalkan segala cara, membodohi umat demi mendapatkan uang sahabat. Jadi dakwah beliau ini, Gus Samsudin Jadab ini sahabat sangat luar biasa sahabat. Kenapa saya sangat luar biasa sahabat? Banyak orang yang mempercayai dunia perdukunan sekarang ini, alhamdulillah 50% sudah tidak mendatangi lagi dunia perdukunan sahabat.
Itu karena apa sahabat? Karena perjuangan guru spiritual kita se-Indonesia ini sahabat. Untuk guru besar kita Gus Samsudin, saya ada sedikit pesan kepada guru kita. Kalaupun ada kata-kata saya yang berlebihan ataupun kata-kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru kita Gus Samsudin Jadab ya. Karena di sini guru saya tidak bisa tinggal diam ketika melihat kezoliman yang mana kezoliman ini dan mencela, mencibir, menghina para alim ulama. Satu contoh seperti guru saya Gus Samsudin Jadab. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan sampai di hadapan beliau, minta doanya ya sahabat ya. Nanti ketika saya berada di depan hadapan beliau, nanti saya akan live streaming sahabat ya. Saya akan menyapa sahabat-sahabat subscriber di luar sana bahwasannya guru besar kita ini real ya sahabat ya. Dakwahnya luar biasa, lantunan sholawatnya sungguh memukau hati, mengguncangkan jiwa dan mencerdaskan anak bangsa ya sahabat ya. Untuk sahabat di luar sana, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat ya. Tulis saja di kolom komentar, insya Allah nanti akan dijawab ya sahabat ya. Apapun keluhannya, apapun yang ingin diceritakan, ceritakan, luahkan semua sahabat. Adin ini sudah kebal dengan cibiran, sudah kebal dengan hinaan, sudah kebal dengan segala apapun itu. Yang penting real di atas real ya sahabat ya. Tidak mencleng seperti TIJ ya sahabat ya. Memfitnah, menghina, mencibir, mencaci, memaki seorang ulama tanpa adanya bukti. Apakah itu dikatakan manusia sahabat? Manusia yang sebenarnya ini sahabat, manusia yang punya hati, manusia yang punya pikiran, yang mana hati dan pikiran tersebut menyatu. Ketika melihat para alim ulama, melihat para guru-guru, itu rasa hormatnya sangat luar biasa. Bukan menghina dan mencibir. Tapi ketika ada manusia yang menghina dan mencibir para alim ulama, apalagi orang itu orang Islam sahabat, itu badannya manusia tapi hatinya sudah iblis sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, supaya hatinya jangan menjadi hati iblis, banyak-banyak istighfar sahabat. Ketika ada goncangan, ketika ada pikiran buruk, ketika ada hal-hal sesuatu, cepat-cepatlah sahabat di luar sana baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus baca itu sahabat. Insya Allah sahabat akan diberi ketenangan sahabat. Cuman jangan istighfar aja sahabat. Sholat 5 waktunya dikerjakan. Karena kita hidup di dunia ini sahabat hanya sementara. Jadi bergunalah, bermanfaatlah bagi orang banyak. Cerdaskan masyarakat, buka pikiran mereka supaya mereka tidak masuk dunia-dunia yang zalim ya sahabat ya. Kembali lagi ke TIJ sahabat. TIJ hanya berkoar di dalam YouTube. Kenapa dia hanya berkoar dalam YouTube sahabat? Karena nyali dia hanya sebatas itu. Saya tidak masalah dia berkoar di YouTube, saya tidak masalah dia menghina banyak orang, tapi yang saya permasalahkan dia menghina para ulama sahabat. Mudah-mudahan ahli hukum, pakar hukum, pengacara, selain pengacara di luar sana mendengar video ini. Harapan saya mereka mau membantu guru besar kita Gus Samsudin Jadab supaya fitnah ini tidak menyebar luas sahabat.
Karena ketika fitnah ini menyebar luas, kasihan sama kaum-kaum awam yang tidak mengerti, sahabat. Mereka selalu berpikir, Gus Samsudin ini begini-begini, padahal nyatanya tidak, itu cuma sekedar fitnah. Jadi untuk para sahabat di luar sana, kalau ada saudaranya, kasih tahu mereka. Kalaupun mereka belum percaya, mereka belum yakin, kasih unjuk video Adin Iwan PSSI ini, sahabat ya, supaya mereka sadar, mereka tahu. Karena perjalanan Adin Iwan sekarang ini sudah cukup jauh untuk mengklarifikasi masalah ini ya, sahabat ya, supaya TIJ jerah, sahabat. Bukan saya benci dengan TIJ, tapi saya benci dengan setan yang merasuki hatinya, sahabat. Kalau untuk Bang TIJ saya tidak ada benci-bencinya. Saya sayang dengan beliau, kita sama-sama orang muslim. Saya selalu pesankan dengan para saudara di luar sana, sahabat, kita sesama orang muslim saling menjaga, saling membantu, bukan saling mencibir, saling menghina ya, sahabat ya. Tapi kalau ada yang menghina dan mencibir para alim ulama, berhadapannya dengan saya ya, sahabat ya. Saya yang akan berjuang paling depan membela para ulama, sahabat. Dan untuk sahabat yang non muslim di luar sana, salam sejahtera dari saya. Semoga sahabat di luar sana senantiasa selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim ya, sahabat ya. Dan selalu diperlancar dalam urusan apapun, tetap berbuat kebaikan. Jangan pernah mengenal agama, jangan pernah mengenal suku, jangan pernah mengenal daerah, sahabat ya. Kita semua sama, hambanya Tuhan, hambanya Allah, yang mana kita ini tidak ada yang sempurna, sahabat ya, kecuali Nabi kita besar, Nabi Agung Muhammad SAW, sahabat. Jadi kalau kita mau bilang diri kita ini sempurna, kita tidak sempurna. Saya senang bersahabat dengan orang non muslim, apapun jenis agamanya saya senang bersahabat. Apalagi orang-orang non muslim yang menghargai pendapat, yang menerima kritikan dari berbeda agama. Begitu pula saya, sahabat, saya selalu menerima kritikan, menerima pesan-pesan, segala hal sesuatu dari sahabat-sahabat saya yang non muslim. Kenapa? Karena saya berteman dengan seseorang didasari rasa sayang, sahabat ya. Jadi kalau kita berteman dengan didasari dengan sifat rasa sayang, insya Allah sahabat, kita saling menjaga, kita saling menghormati, sahabat. Besok ini sahabat, kita akan menuntaskan masalah guru besar kita Gus Samsudin Jada. Untuk masalah TIJ, kalaupun dia sudah meminta maaf, mengklarifikasi ini, tapi kalau dari pihak kami sudah melaporkan ke pihak hukum, maka hukum akan tetap berjalan. Jadi pengadilan dunia ini adalah hukum, sahabat ya. Kita ada hakim, kita ada jaksa, kita ada polisi. Jadi biar mereka yang memprosesnya dan mereka yang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah, ya sahabat ya. Karena sekarang ini aparat di luar sana, untuk polisian di luar sana, alhamdulillah sekarang ini kerjasama dengan masyarakat. Selain mereka mengayomi masyarakat, mereka kerjasama dengan masyarakat. Yang mana mereka ini, selain mereka kerjasama dengan masyarakat, sahabat, semua gerak-gerik penjahat di luar sana sudah dipagar betisi oleh masyarakat, sahabat. Jadi sebelum polisi menangkap mereka, masyarakat menghakimi mereka. Alhamdulillah dengan kerjasama itu, sahabat, dunia pencurian dan dunia perampokan sekarang ini sudah hampir lenyap. Belum lenyap, tapi hampir lenyap. Kita doakan mudah-mudahan
lenyap sahabat ya. Tidak ada lagi yang nama perampokan, tidak ada lagi yang namanya pencurian, tidak ada lagi yang namanya penipuan sahabat ya. Nah, untuk besok sahabat, saya akan klarifikasi semuanya ya sahabat ya. Saya akan membahas tuntas apa hasil laporan, ditanggapi sama kepolisian atau tidak, dan apa kelanjutannya ya sahabat ya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya sahabat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.